Allahumma sholli ala Muhammad. Tugasnya para ulama, tugasnya para yai, pewaris dari para nabi, tugasnya hanya menyampaikan, tugasnya hanya memberi berita gembira, tugasnya menyampaikan peringatan, memberi kabar gembira bahwa besok di yaumil kiamah adanya surga, memberi peringatan bahwa besok di yaumil kiamah adanya neraka. Tugasnya kiai, tugasnya ustadz, tugasnya para ulama hanya menyampaikan. Yang memberi petunjuk adalah Gusti Allah. وعزيزا بعيونهم واجعلنا وجه في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوالي يا حسن العليم يا قائم بالزوال مبدع لك لك الحمد المنة والشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ ورزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل ونهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Ibrahim cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yuhallu sama'u tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati yasawri minku lillahi wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Ya Rabbi mati'ni sirri hurubi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya bil qabri wasati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala nabiyir rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yawriul ghaffar dhambi wa zallati.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-Ma'idah 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, alaikum, jagalah kalian, anfusakum, terutama diri kalian, la yadurrukum, tidak akan memudaratkan kalian, man dhalla, siapa orang yang tersesat, idza tadaitum, jikalau sudah mendapatkan petunjuk kalian, ilallah, kepada Allah, marji'ukum, dikembalikan kalian, jami'an, semuanya, fayunabbi'ukum, maka akan disampaikan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, dengan apa ada kalian ta'maluna, yang kalian kerjakan, yang kalian amalkan. Inilah ciri-ciri orang yang beriman, diperintahkan oleh Allah, dianjurkan oleh Allah, diharuskan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, wahai orang-orang yang beriman, alaikum, atas kalian, anfusakum, diri kalian. Maksudnya apa? Anfusakum wa ahlikum naro. Orang yang beriman, dia harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Jadi kalau masalah tauhid, kalau masalah keimanan, kalau masalah ibadah kepada Allah, dahulukan diri kita sendiri terlebih dahulu. Alaikum anfusakum, jagalah diri kalian, anfusakum, diri kalian sendiri. Kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Apa yang diperintahkan oleh Allah, kita harus jaga, harus kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah, harus kita tinggalkan. Itulah makna tatkala kita diperintahkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman untuk menjaga diri kita sendiri. Anfusakum juga bermakna diri kita semua, diri kalian juga, terutama keluarga kita, keluarga besar kita, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itulah kita. Orang-orang yang beriman itulah kita. Kamu saya kamu, kalian saya, Anda saya, sama. Kita diciptakan oleh Allah dengan derajat yang sama, tidak ada bedanya, tidak ada kasta. Kamu mulia,
kamu kastanya tinggi seperti di Bali ya. Ada kasta terendah, ada menengah, ada tertinggi, ada Brahma, ada Kudra, apa gitu ya. Kalau di Jawa ada darah biru, ada darah merah, ada darah kuning. Itu lampu stopan ya. Kalau ada darah biru, itu bukan biru ya, hijau ya, biru daun ya. Biru daun, ada kuning, hati-hati ada merah kan. Itu namanya lampu stopan. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita terlebih dahulu. Dari apa? Dari siksa api neraka. Sedangkan kita umat Islam, sedangkan kita orang-orang yang beriman seperti bangunan, yang satu dengan yang lain sama-sama menguatkan, sama-sama mengokohkan. Gak boleh berebut nama. Kalau nggak gara-gara aku, rumah itu katanya si pondasi. Kalau nggak gara-gara aku, kata pondasi, bangunan itu tidak akan berdiri tegak. Katanya bangunan, kalau nggak gara-gara aku, kamu genteng nggak akan berada di atas. Katanya genteng, kalau nggak gara-gara aku, kamu bangunan semua, nggak akan kamu itu bisa berteduh dari kepanasan dan hujan. Jangan sampai kita umat Islam, orang-orang yang beriman, berebut nama, menonjolkan kebaikannya masing-masing. Jangan sampai. Hati-hati dalam merebut nama. Kalau nggak gara-gara aku, emang siapa lu ya? Kalau nggak gara-gara aku, jangan berebut nama baik. Kalau kita baik di sisi Allah, tandanya kita mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Kalau kita di sisi Allah, indallah, kita adalah orang baik, pastinya kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Jangan berebut nama baik. Karena yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang terbaik takwanya. Gimana hadisnya? Gimana ayatnya? Ayatnya gimana? Tentang takwa. Gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Tentang takwa. Dibuka apa yang dibuka? Dadanya kalian itu lebih dibuka. Jangan ditutup-tutup. Jangan mengkafirkan diri. Jangan menutup diri dari petunjuk Allah. Romakum indallahi arqakum. Gimana?
Gimana? Benar. Benar. Ayatnya gitu. Orang yang terbaik di sisi Allah, orang yang termulia di sisi Allah adalah orang yang terbaik takwanya. Orang yang terbaik takwanya, dia akan melakukan terbaik apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan hanya hasan tapi ihsan. Dia juga akan meninggalkan jauh-jauh apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kata Allah, janganlah kalian berkata yang tidak ada manfaatnya. Ya, jangan berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Kalau kata Rasulullah, kalian harus meninggalkan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Jadi tinggalkan perkataan yang tidak ada manfaatnya. Gimana dalilnya? Gimana daunnya Rasulullah? Kita tinggalkan yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i mala yu'nihi. Apa? Walillahi ala nasi. Itu kalau enggak dijelaskan itu ayat dicampur sama hadis gimana? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Itu hadisnya kanjeng Nabi. Kalau walillahi ala nasi hijjul baiti, itu ayat Al-Quran tentang perintah haji. Harus dikurungi, dikurungi. Tulis kok ditulis, gak ada titik komanya. Hadis dicampur-campur sama ayat Al-Quran. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Kebaikan dari orang-orang Islam, ciri-ciri dari orang-orang yang beriman, yaitu tarkuhu, meninggalkan ma la yu'nihi, barang-barang yang tidak ada manfaatnya. Tinggalkan. Kalau nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Itu caranya menjaga diri kita sendiri agar kita dijauhkan dari siksa api neraka. Sedangkan lambang api neraka itu adalah lambang dari kesedihan. Neraka itu lambang dari kesusahan. Neraka itu lambang dari penderitaan. Neraka itu lambang dari kesengsaraan di dunia juga besok di akhirat. Di dunia neraka itu ada. Apabila kita sengsara dikarenakan amal-amal perbuatan kita yang buruk,
itu adalah neraka. Jangan sampai kita memakai makanan yang haram, tinggalkan. Jangan sampai kita berkata, bersumpah dengan sumpah yang dusta atas nama Allah, tinggalkan. Jangan sampai kita mengada-ada, bersumpah, berbohong atas nama Allah, tinggalkan. Itu akan menyelamatkan diri kita dari siksa api nerakanya Allah. Anfusakum wa ahlikum naro. Kalau kita sudah terselamatkan, kalau kita sudah selamat, maka jangan lupa kita punya kewajiban untuk menyelamatkan keluarga kita. Di waktu subuh, apabila ada keluarga kita yang masih tertidur lelap, kita bangunkan. Di waktu subuh, apabila ada saudara seiman, seislam yang tertidur lelap, kita bangunkan. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu seperti tubuh kita sendiri. Apabila tangan kita dicubit, yang lain merasakan sakit. Air mata tidak usah disuruh, dia akan meneteskan air mata, mengeluarkan air mata, melambangkan bahwa mata juga ikut sakit. Mulut tanpa harus diperintah, tatkala kita dicubit sakit, dia akan spontan bilang sakit. Seluruh tubuh akan spontan, akan bereaksi apabila salah satu anggota tubuh kita merasakan sakit, semuanya akan merasakan sakit. Itulah orang yang beriman. Apabila ada orang lain sakit, jiwanya sakit, raganya sakit, kita berusaha untuk mengobatinya. Itulah makna alaikum anfusakum. Bahkan kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, la mu'min ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak bahagia melihat saudaranya dalam keadaan bahagia. La mu'min ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai orang lain sama seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau orang lain bahagia, kita juga ikut bahagia. Kalau orang lain sedang kesusahan, kita juga merasakan kesusahan. Makanya mukmin itu satu dengan yang lainnya menguatkan, sama-sama menguatkan, bukan sebaliknya.
mukmin yang satu dengan yang lainnya sama-sama merobohkan, sama-sama melemahkan. Siapa yang senang? Orang-orang yang benci kepada orang Islam, orang-orang yang tidak suka terhadap orang-orang yang beriman. Jaga persatuan di antara kita orang Islam, jaga persatuan di antara kita orang-orang yang beriman. Satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Mukmin satu dengan mukmin lainnya adalah bersaudara. Gimana ayatnya? Innamal mu'minuna ihwatun. Innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Berarti kalau saudara terikat, kalau saudara kandung terikat pertalian darahnya. Kalau seorang itu bersaudara terikat dengan keimanannya, terikat dengan keislamannya. Jangan sampai ada saudara kita dalam melakukan kesalahan kita biarkan. Jangan sampai saudara-saudara kita yang tertidur lelap di waktu subuh kita tidak bangunkan. Jangan sampai kita tatkala melihat tetangga kita terlelap di waktu subuh, kita biarkan. Minimal kita doakan dalam hati, bukti cita kita kepada mereka. Setiap kita selesai sholat, pasti kita memberi hadiah kepada saudara-saudara kita seiman, seislam, tetangga yang beriman, tetangga yang muslim. Kita memberikan hadiah berupa barokah dari surat Fatihah. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semuanya dapat. Iman yang masih hidup, orang yang beriman yang sudah meninggal, semuanya dapat hadiah suratul Fatihah. Kemudian kita mintakan ampun kepada Allah tatkala kita melantunkan istighfar. Sebelum kita menyelamatkan orang lain, kita terlebih dahulu menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya kita minta ampun kepada Allah untuk diri kita sendiri. Astagfirullahaladzim li walidayya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Astagfirullahaladzim li walidayya. Astagfirullahaladzim li walidayya. Astagfirullahaladzim li walidayya. Itu maknanya kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa diri kita, dan juga kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
Kemudian kita juga minta ampun untuk saudara-saudara kita. Kita mintakan ampun untuk guru-guru kita, untuk saudara-saudara kita seiman, seislam. Untuk guru-guru kita mintakan ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim li ustadi, astaghfirullahaladzim li ustadi, astaghfirullahaladzim li ustadi. Kita mintakan ampun untuk guru-guru kita. Kemudian kita mintakan ampun untuk orang-orang Islam. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Kita mintakan ampun orang Islam laki-laki, juga orang Islam perempuan. Kemudian kita mintakan ampun karena keharusan bagi kita sesama mukmin, sesama muslim untuk mendoakan orang lain, karena kita satu, kita terikat oleh persaudaraan seiman dan seislam. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Kita mintakan ampun saudara-saudara kita yang seiman, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kita juga belajar kepada kisah dari Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan keselamatan, jaminan keselamatan dari Allah, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Keselamatan itu, keberkahan itu, rahmat itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun Kanjeng Nabi Muhammad minta izin kepada Allah untuk meneruskan keselamatan, keberkahan, rahmatnya Allah untuk diteruskan bagi umatnya. Kala Allah berfirman, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, minta izin kepada Allah, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Diteruskan oleh baginda Rasulullah, rahmatnya Allah, keselamatan dari Allah, keberkahan dari Allah yang diberikan kepadanya seorang. Namun Kanjeng Nabi Muhammad tidak rakus. Itulah keistimewaannya Kanjeng Nabi Muhammad, keselamatan yang diberikan Allah kepada dirinya, keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, rahmat yang diberikan Allah kepada dirinya juga oleh Rasulullah, diteruskan untuk umatnya, khususnya orang-orang yang solehah. Di dalam rukun solat yang qaul yang diucapkan terdapat suratul Fatihah. Suratul Fatihah juga maknanya untuk kita
semua. Tatkala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya untuk siapa? Untuk kita umat Islam semuanya. Minta petunjuk kepada Allah, dimintakan petunjuk kepada Allah untuk diberi petunjuk ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang beriman. Siapa? Mulai dari para nabi, para wali, para sholihin yang sudah mereka rasakan kenikmatan menjalani, melakukan di atas jalan yang lurus, yang diberi kenikmatan oleh Allah, nikmati iman dan Islam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, bukan ihdini tapi ihdina. Minta petunjuk kepada Allah untuk diberi petunjuk kami semua agar kami diistiqomahkan, diteguhkan di jalan siratal mustaqim. Itulah ciri-ciri kebaikan dari orang yang beriman, orang yang Islam. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Makanya tatkala kita melihat sebuah kemungkaran, kita harus rubah kemungkaran itu dengan tangan kita. Tatkala kita melihat kemungkaran, kita harus merubahnya dengan lisan kita. Kalau kita tidak punya daya dan upaya dari keduanya, kita mendoakan dengan hati kita. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman. Jadi jangan biarkan orang lain, saudara-saudara kita yang dalam kesedihan, yang dalam kesusahan, yang dalam kesesatan, mereka tetap tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan. Kita sampaikan, kita nasihati. Syukur-syukur mereka mau. Seandainya mereka pun tidak mau, kita tetap mendoakannya, karena bukti cinta kita kepada sesama. Tiru Kanjeng Nabi. Makanya kita di bulan Maulid ini harus bisa mengecas, harus kita bisa mengetahui akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW, akhlak Kanjeng Nabi Yuna Muhammad SAW, penyabarnya, penyantunnya, jujurnya, semangatnya, harus kita ketahui. Itulah Nabi kita, Kanjeng Nabi Yuna Muhammad SAW. La yadurrukum, tidak akan memberi mudarat kepada kalian, man dhallah, orang-orang yang tersesat dari jalannya Allah, idza tadaitum, jikalau kalian sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau kalian sudah diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memudaratkan kalian. Tidak ada yang bisa membengkokkan jalannya kalian. Kalau kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, kita tidak akan tersesat. Apa yang harus kita pegang erat-erat agar kita tidak tersesat dari jalannya Allah? Taraktu fikum amroini, taraktu fikum amroini. Gimana kawan?
lan tadillu, lan tadillu, ma, kalau salah cepat diganti, kalau salah cepat diganti. Lan tadillu ma tamassaktum, kaf, tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Kanjeng Nabi Muhammad meninggalkan warisan kepada kita, dua perkara, dua warisan yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, kita tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, sunnah-sunnahnya Rasulullah, Al-Hadis, kebiasaannya Rasulullah, apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu sunnah-sunnahnya Rasulullah, termasuk sholat berjamaah di masjid. Bagi orang laki-laki, bahkan Imam Hanafi mewajibkan bagi orang laki-laki yang tidak ada udzur untuk sholat berjamaah di masjid. Kan pingin imami keluarga kalian dikala sholat sunnah kalian, sholat tahajud, imami keluarganya tak apa-apa. Sholat duha, imami istrinya tak apa-apa. Sholat sunnah boleh imami di rumah masing-masing. Tapi kalau kita sholat fardu, diharuskan sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan untuk laki-laki, sholat berjamaah di masjid. Kalau kalian laki-laki, kalau kalian separuh laki-laki, ya tak tahu ya. Jadi kalau kita sudah diberi petunjuk oleh Allah, siapapun yang mau menyesatkan tidak akan bisa. Kalau Allah sudah menginginkan kita kebaikan, maka Allah akan pahamkan agamanya untuk kita. Jadi nggak usah khawatir. Tatkala kita terpilih untuk diberi petunjuk oleh Allah, tatkala kita terpilih untuk dibaikkan oleh Allah, pasti Allah akan pahamkan kepada kita. Allah akan pahamkan agamanya untuk kita. Gimana hadisnya? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah kebaikan atas dirinya, maka Allah akan pahamkan agamanya. Pokoknya kalau Allah yang menginginkan, sudah
sudah beres dah ya. Makanya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Keburukan tinggalkan ya. Keburukan ditinggalkan. Kalau ada saudaranya buruk, kita harus menasihati. Karena dia adalah kita, mereka adalah kita, kamu adalah saya, kalian adalah kita. Kalau kalian sakit, kami juga ikut merasakan sakit. Kalau kamu jelek, hakikatnya kitalah yang jelek. Itulah makna alaikum anfusakum. Jadi orang yang beriman itu toleransinya luar biasa. Perasaannya luar biasa tajam. Tatkala ada kesenjangan sosial di masyarakat, dia yang tampil pertama kali untuk membantunya. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah marji'ukum, dikembalikan semuanya, jami'a, semuanya orang-orang. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka besok kelak di yaumil qiyamah akan dijelaskan, akan disampaikan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa perkara kuntum ta'malun yang kalian kerjakan di waktu dunia, semasa hidup di dunia. Apa yang kalian kerjakan besok akan disampaikan oleh Allah. Hal yang kecil pun besok tetap akan dibalas oleh Allah. Hal yang kecil sederhana pun besok akan dibalas oleh Allah. Mana ayatnya? Di mana ayatnya? Ayatnya gimana? Sekecil apapun amal kebaikan kita, besok pasti akan dibalas. Sekecil apapun amal keburukan kita, besok juga akan dibalas oleh Allah. Gimana ayatnya? Amay ya'mal, terbuka, dibuka itu dadanya itu dibuka, hatinya itu dibuka, jangan ditutupi oleh kebohongan, jangan ditutupi oleh kemaksiatan, dibuka, diistighfari, dikerjakan orang ini sebelum tidur. Sholat witir, habis itu beristighfar, koreksi, introspeksi, banyak mana amal baik kita dan amal buruk kita. Kalau memang lebih banyak amal baik kita minta kekuatan kepada Allah untuk diistiqomahkan, untuk ditingkatkan. Kalau ada lebih banyak amal perbuatan buruk kita cepat-cepat kembali kepada Allah, beristighfar, minta ampunan kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah. Jangan sampai perbuatan buruk kita ulangi lagi keesokan harinya.
dikerjakan. Berarti kalau kalian sulit untuk mengerjakan, berarti kalian belum diinginkan baik oleh Allah. Kalau kalian yang diterima, ilmu yang didapat, kalian belum paham dan belum dikerjakan, berarti kalian bukan orang yang dipilih untuk kebaikan oleh Allah. Katanya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, tapi gak dikerjakan. Itu dusta seperti itu, kebohongan seperti itu yang selalu akan menutupi petunjuk Allah masuk ke dalam hati kita. Yang semangat kalau kebaikan katanya fastabiqul khairat, tapi cuma di bibir saja. Itu pendustaan namanya, itu penghinaan namanya kepada Gusti Allah. Itu kebohongan, mendustakan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Istighfar, introspeksi diri sebelum tidur, sholat witir dulu, jangan langsung geletak terus tidur. Apa bedanya kalian dengan yang lainnya? Kalau sama-sama geletak langsung tidur, harus beda. Kalian ini menuntut ilmu harus beda, karena orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang beriman, yang mempraktekkan, membuktikan keimanannya dengan beramal soleh juga diangkat derajatnya oleh Allah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun amal kalian, sebesar dzarrah pun, sekecil atom pun, berupa kebaikan, amal kebaikan, pasti oleh Allah besok yaumil kiamat akan dibalas. Sebaliknya, apapun amal keburukan yang kalian lakukan, sebesar atom pun, besok di yaumil kiamat akan disampaikan oleh Allah. Ini loh, awakmu biyen di dunia membuang duri di atas jalan karena niatnya agar tidak diinjak, tidak menjadi mudarat kepada orang lain. Itu pun ada nilainya dari Allah. Wa yunabbiukum, maka besok oleh Allah akan disampaikan yang kata kalian tidak penting itu loh, yang kata kalian tidak penting itu loh, besok akan disampaikan oleh Allah. Senyum manis kalian terhadap saudara-saudara kalian, itulah sodako. Senyum itu loh, senyum itu loh. Sekecil apapun senyum kalian untuk membahagiakan orang lain, untuk menyapa orang lain, untuk mensejahterakan orang lain, senyumnya itu loh, besok juga akan ditampakkan oleh Allah ganjarannya. Senyum tok itu loh akan ditampakkan. Sebaliknya, mesomnya sampean itu, tapi karena ingin mengejek, ingin meremehkan, senyum sinisnya kalian itu loh, walaupun kecil juga akan ditampakkan oleh Allah. Makanya kalau senyumlah dari hati. Kalau ingin menyapa, memberi salam, beri sapaan, beri salam juga dari hati. Kalau ingin mendoakan juga dari hati. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Besok di yaumil kiamah akan ditampakkan oleh Allah. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Akan ditampakkan. Kadang yang kita anggap remeh, besok menjadi pahala yang luar biasa di sisi Allah. Kadang yang kita anggap remeh, bahkan justru itu yang menyelamatkan kita
dari siksa api neraka. Jangan anggap remeh kebaikan-kebaikan orang lain kepada kita. Sebaliknya juga seperti itu. Jangan pernah kita meremehkan orang lain. Orang lain itu saudara kita. Tatkala orang lain menerima musibah, menerima kesusahan, jangan ditambah lagi kesusahan mereka. Hibur mereka, doakan mereka, mintakan petunjuk kepada Allah untuk mereka, karena mereka adalah kita. Kamu adalah saya, kalian adalah kita, mereka adalah kita. Kalau mereka sedih, mereka susah, mereka tersesat, mereka sengsara, itu hakikatnya adalah kita. Tegur mereka dengan bahasa yang lemah lembut, beri masukan, beri nasihat. Tidak mau doakan, karena bukan kita yang memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk adalah Allah. Kita tugasnya hanya menyampaikan. Ulama-ulamanya Allah, penerus-penerus, pewaris-pewaris dari Rasulullah, tugasnya hanya menyampaikan. Termasuk baginda Rasulullah, tugasnya hanya menyampaikan. Yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tugasnya hanya menyampaikan, memberi peringatan, memberi kabar. Itu tugasnya Rasulullah. Yang memberi petunjuk adalah Gusti Allah. Sama sekarang tugasnya para ulama, tugasnya para yai, pewaris dari para nabi, tugasnya hanya menyampaikan, tugasnya hanya memberi berita gembira, tugasnya menyampaikan peringatan, memberi kabar gembira bahwa besok di yaumil qiyamah adanya surga, memberi peringatan bahwa besok di yaumil qiyamah adanya neraka. Tugasnya kiai, tugasnya ustaz, tugasnya para ulama hanya menyampaikan. Yang memberi petunjuk adalah Gusti Allah. Gimana ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allahumma arhamna bil Qur'an wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.